Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan video tutorial mengenai analisis komparasi uji T2 sampel berbeda atau two independent sample t-test. Pada video ini terdapat data yang sudah tersusun, data kemampuan membaca siswa dari 2 kelas yang diberikan perlakuan. Ada kelas kontrol yang diajar menggunakan metode pembelajaran kontekstual, dan ada juga kelas eksperimen yang diajar menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Untuk langkah-langkahnya semua seperti sebelumnya. Yang pertama, kita copy datanya. Kita bawa datanya ke SPSS. Lalu kita paste. Setelah itu kita ke variable view, kita ubah name-nya menjadi kemampuan membaca siswa, kita singkat menjadi KMS. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran kita singkat menjadi MP. Nah, di labelnya bisa kita panjangkan kemampuan membaca siswa. Sedangkan MP adalah metode pembelajaran. Oke, karena KMS berskala interval, maka di measure kita pilih scale, sedangkan pada variabel MP atau model pembelajaran berskala nominal, maka kita pilih nominal. Kemudian di value non MP kita definisikan variabelnya atau level faktornya, yaitu 1. Kelas yang diajar untuk metode kontekstual kita tulis, kita add. Kemudian yang 2 yaitu kelas yang diajar dengan metode pembelajaran berbasis masalah, kita tulis pembelajaran berbasis masalah. Atau dalam kurung PBM. Kita add, setelah itu klik OK. Nah, dalam uji T2 sampel berbeda terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan uji T2 sampel, yaitu ada variansi atau data yang mau dibandingkan itu berdistribusi normal. Di sini terdapat 2 pandangan. Yang pertama, untuk menguji distribusi normal dari variabel Y, digabung antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang kedua, variabel Y-nya harus dipisah antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di sini menggunakan pandangan yang pertama, yaitu menggabungkan variabel Y antara kelas kontrol dan eksperimen. Setelah data memenuhi asumsi distribusi normal, maka selanjutnya dilakukan pengujian homogenitas. Datanya yang nantinya akan bersamaan dengan uji T2 sampel berbeda. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian asumsi yang pertama, yaitu normalitas data, di mana kita menggunakan pendapat yang pertama. Dengan menggabung seluruh variabelnya, kemudian caranya kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, variabel kemampuan membaca yang tadi kita masukkan ke dependent list. Kemudian klik plots, centang histogram, known, dan normality plot with test. Klik continue lalu OK. Sama seperti sebelumnya, kita lihat pada test of normality-nya, signifikansinya yaitu 0,014, di mana pada Kolmogorov Smirnov dia sebesar 0,014 itu lebih besar dari 0,05, dan Shapiro-Wilk-nya 0,008, di mana yang lebih besar dari
Kita lihat pada bagian test of normality, Kolmogorov-Smirnov signifikansinya sebesar 0,014, di mana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dapat kita katakan berdistribusi normal. Sedangkan pada Shapiro-Wilk signifikansinya sebesar 0,08, di mana signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Namun kita anggap bahwa kedua datanya telah memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas varians kedua kelompok sampel ini, yaitu kelompok yang mendapat metode pembelajaran kontekstual dan metode pembelajaran berbasis masalah. Pengujiannya dilakukan bersamaan dengan uji T-dependent sample test. Uji homogenitas dilakukan untuk memilih uji tes sampel mana yang akan digunakan, apakah uji tes dengan varians yang sama atau uji T dengan varians yang berbeda. Nah, langkah-langkahnya, pada data view kita klik analyze, compare means, kemudian independent sample t-test, masukkan variabel y-nya ke tes variabel, kemudian variabel pembedanya atau model pembelajarannya kita masukkan ke grouping variabel. Di sini kita perlu mendefinisikan grupnya. Kita tuliskan 1 dan 2 sama seperti sebelumnya. Kita klik continue. Kemudian klik option. Di sini confidence intervalnya bisa kita tetapkan menyesuaikan dengan alfa. Jika kita gunakan alfa 5% atau 0,05, maka confidence intervalnya 95%. Jika kita ingin menggunakan alfa 1%, kita tinggal ubah confidence intervalnya menjadi 99%. Kita akan menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 0,05 sehingga confidence intervalnya 95%. Kita klik continue. Kemudian oke. Nah, kita lihat pada bagian independent sample. Untuk uji homogenitas varians, lihat di output analysis bagian independent sample test kolom Levens test from equality of variance. Perhatikan kolom signifikannya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varians kedua kelompok kelas telah memenuhi asumsi homogenitas. Dari hasil analisis ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji Levens sebesar 0,133, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa varians kedua kelompok kelas telah memenuhi asumsi homogenitas. Karena data telah memenuhi asumsi distribusi normal dan homogenitas varians, selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T sampel berpasangan. Karena data memenuhi asumsi homogenitas varians, maka untuk melanjutkan uji T sampel berbeda, perhatikan kolom significance to tail-nya pada kolom t-test for equality of means, baris equal variance assume. Untuk melihat ada atau tidak adanya perbedaan hasil kemampuan membaca siswa antara siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran kontekstual, lihat nilai signifikansinya. Dari output analisis di atas diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,001, artinya jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat atau ada perbedaan kemampuan membaca antara siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran kontekstual atau tolak Hanol. Nah, mana sih dari kedua kelompok metode pembelajaran ini yang lebih baik? Maka kita cukup melihat nilai min masing-masing kelompok sampel di tabel grup statistik. Dapat dilihat nilai min untuk kemampuan membaca siswa yang diajar dengan metode pembelajaran berbasis masalah sebesar 64,9583, sedangkan yang diajar dengan metode pembelajaran kontekstual sebesar 38,7083.
dapat kita katakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa yang diajar dengan metode pembelajaran kontekstual dan metode pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa yang diajar dengan metode pembelajaran berbasis masalah memiliki kemampuan membaca siswa lebih baik atau lebih tinggi dibanding dengan siswa yang diajar dengan model kontekstual. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.